Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sultan Rafza Brian dengan NPM 23062503844. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu perpindahan kalor dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kita slide dulu. Oke, jadi eh, di presentasi ini saya bakal ngebahas tentang perpindahan kalor mulai dari konsep dasarnya, terus mekanisme yang terjadi nih, sampai ke contoh penerapannya. Nah, contoh yang saya ambil ini adalah sistem kulkas. Jadi bukan cuma definisinya aja nih, tapi kita lihat gimana teori ini benar-benar dipakai di alat yang kita pakai sehari-hari. Oke, di sini apa itu perpindahan kalor? Jadi di sini ada perpindahan energi panas, ada dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, kemudian ada terjadinya karena beda temperatur, yang terakhir ada berlangsung sampai setimbang. Jadi perpindahan kalor itu intinya proses perpindahan energi panas karena adanya perbedaan suhu. Selama masih ada beda temperatur, panas itu bakal terus-menerus ngalir dari yang panas ke yang lebih dingin gitu. Ini proses alami yang tanpa perlu disuruh. Jadi kejadian di mana-mana itu kayak seperti minuman sebentar. Oh ya, seperti minuman panas yang jadi dingin, kemudian es mencair gitu, terus mesin jadi panas saat bekerja, kemudian ada eh, sendok yang dimasukkan ke dalam air menjadi panas. Jadi konsep ini sebenarnya deket banget gitu loh sama kehidupan sehari-hari kita. Kemudian nih di sini ada mekanisme dari perpindahan kalor itu sendiri. Nah, apa aja sih mekanisme perpindahan kalor? Di sini tuh mekanisme perpindahan kalor itu ada tiga. Yang pertama itu ada konduksi, ada konveksi, kemudian ada radiasi. Di mana dari masing-masing mekanisme ini memiliki pengertian gitu. Ada artinya. Jadi konduksi ini sendiri memiliki arti dia perpindahan panas tanpa apa namanya melalui zat padat gitu loh. Contohnya, biasanya itu sendok logam yang tadi tuh, sendok logam dimasukkan ke dalam air yang berisi air panas gitu. Jadi panasnya itu merambat dari partikel ke partikel. Karena kan tadi yang saya jelaskan, kalau konduksi itu kan perpindahan panas melalui zat padat gitu. Jadi dia merambat dari partikel ke partikel dari yang ujungnya panas sampai ke keseluruhan itu bakal jadi panas gitu. Kemudian yang kedua itu ada konveksi. Nah, konveksi ini perpindahan eh, yang terjadi di fluida di gas. Jadi dia tuh perpindahan panasnya itu dari fluida ataupun gas gitu. Jadi zatnya ikut bergerak. Nah, contohnya itu seperti air mendidih. Kalau tadi kan sendoknya dimasukin ke dalam air. Kalau ini air mendidih. Di dalam panci pada saat kita memanaskan air, itu kan otomatis pada saat di panas tertentu, di suhu tertentu, dia tuh menghasilkan uap gitu loh. Nah, uap itulah yang dimaksud dengan konveksi gitu. Kemudian kemudian yang ketiga itu ada radiasi. Nah, radiasi itu memiliki arti perpindahan panas tanpa melalui perantara. Kalau yang konduksi tadi dari zat padat, kalau yang konveksi dari apa namanya dari fluida atau gas. Tapi kalau radiasi ini tanpa melalui perantara, seperti contohnya itu kayak semisal pada saat kita pramuka. Nah, kita tuh kan kayak pasti pernah lah ada acara api unggun. Nah, otomatis dari kita nyalain api unggun, ketika kita berada di dekat sekitar api unggun itu, kita akan merasakan panas gitu loh. Jadi, tanpa adanya perantara seperti besi atau apapun itu, jadi ya kita ngerasa langsung panas aja gitu. Sama aja halnya yang lebih mudah mungkin contohnya cahaya matahari. Cahaya matahari itu ya menyinari kita ya tanpa ada perantara. Dia langsung masuk ke bumi dan ya menyinari. Kemudian ya
kita ngerasa panas segala macem ya tanpa perantara gitu loh. Kemudian contoh lainnya itu ya gelombang elektromagnetik gitu. Kemudian slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya gitu loh. Kan di sini mulai kulkas sebagai sistem perpindahan kalor. Nah, di sini saya mengambil penerapannya itu perpindahan kalornya itu kulkas gitu loh. Jadi barang yang saya ambil sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kulkas. Di sini ada gambar kulkas dan di sini ada poin-poin kalau kulkas itu memindahkan panas, bukan membuat dingin. Kemudian di sini ada panas diambil dari ruang dalam, kemudian dibuang ke lingkungan luar dan yang keempat itu pakai siklus refrigerasi, kemudian terakhir melibatkan konduksi dan konveksi. Oke, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi, sekarang kita masuk ke contoh nyata supaya konsep yang tadi itu juga nggak cuma berhenti di teori aja gitu. Nah, makanya saya mengambil kulkas karena ini suatu alat yang paling sering kita pakai, tapi mekanismenya itu jarang banget dipahami gitu loh. Banyak orang yang mikir kalau kulkas itu menghasilkan dingin. Mungkin saya pun sebelumnya nggak mengerti sistem kulkas itu gimana, dia ngasilin dingin gimana. Kayak, kok bisa ya tiba-tiba dia dingin gitu loh. Karena ya sebelum belajar ini, setelah saya baca-baca ini, ternyata kulkas itu tidak menghasilkan dingin ya teman-teman. Jadi kayak kulkas ini justru memindahkan panas, bukan membuat dingin gitu loh. Jadi Jadi dia tuh bukan menciptakan dingin ya teman-teman, tapi dia ngambil energi panas dari dalam ruangan kulkas, lalu ngebuangnya keluar gitu. Makanya kalau kita perhatiin bagian belakang kulkas itu biasanya hangat gitu. Itu justru bukan tanda rusak ya. Biasanya kan kayak pernah lihat lah kalau di film Upin Ipin, kayak Kak Rosnya itu nyuruh untuk jemur apa ya? Jemur sepatunya itu di belakang kulkas karena biar cepet kering gitu. Karena di belakang kulkas itu hangat gitu. Justru tanda sistem kalornya itu justru malah bekerja gitu loh. Kalau apa namanya di belakangnya itu bagian belakang itu panas. Kalau enggak, justru itu malah rusak gitu. Jadi panas dari dalamnya itu, dari dalam kulkas dipindahkan ke situ sebelum dilepas ke udara ruangan. Kemudian kenapa perlu dipindahin? Karena makanan itu kan nyimpen panas. Udara di dalam juga punya energi panas. Supaya suhu di dalam turun, energi panasnya juga harus dikeluarin. Nggak bisa cuman dihilangin gitu, nggak bisa. Secara hukum energi, panas itu harus dipindahkan, bukan dihapus. Jadi di sini konsepnya perpindahan kalor yang tadi kita bahas itu langsung kepake gitu. Jadi contohnya itu kulkas, sistem rekayasa yang memang dirancang khusus buat ngatur aliran kalor, terus kemudian ngambil dari satu tempat, terus pindahin ke tempat lain secara terkontrol gitu. Dan prosesnya ini tuh nggak terjadi sekali aja, tapi berulang terus dalam bentuk siklus selama kulkasnya itu nyala gitu. Jadi bisa dibilang kulkas itu sebagai perpindahan kalor yang bekerja secara kontinu. Ya kan kita bisa lihat di sini kulkas di sini. Ini kan udara dinginnya. Kemudian di sini evaporator ini dia memiliki tugas itu dia memindahkan panas gitu loh. Jadi memindahkan panas biar ininya dingin. Kemudian ngekompresor, di sini kompresornya. Kemudian di sini kondenser. Kemudian di sini evaporatornya. Kemudian, nah panasnya dibuang lewat sini nih. Nah nanti kita jelasin mekanismenya. Sabar, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, di dalam kulkas itu ada komponen-komponen penting. Nah, komponen-komponen pentingnya itu ada evaporator, kemudian kompresor, kemudian ada kondensor, dan katup ekspansi. Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat ada beberapa komponen. Di sini yang pertama evaporator lokasinya di sini, kemudian kondensor ada di sini, kompresor di sini, dan kondensor ada di sini. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih komponen-komponen yang ada di dalam kulkas itu sendiri. Jadi, semua proses pemindahan panas itu terjadi karena kerja beberapa komponen dalam siklus tertutup. Ya, kita nggak bakal bisa ngeliat gitu evaporatornya di mana, kompresornya di mana, kalau kita nggak buka dulu.
Makanya kita bilang itu siklus tertutup gitu. Nah, yang pertama itu ada evaporator. Jadi evaporator ini letaknya di dalam kulkas. Nah, fungsinya itu menyerap panas dari udara di dalam ruangan kulkas saat udara di dalam kulkas bersirkulasi dan melewati evaporator. Nah, panas dari udara tersebut kemudian diserap oleh refrigeran yang mengalir di dalam pipa evaporator. Kemudian disinilah nih suhu di dalam kulkas tuh bisa turun, makanya kayak mulai rada dingin. Kemudian komponen yang keduanya itu adalah kompresor. Nah, kompresor ini bisa dibilang sebagai jantung dari sistem kulkasnya. Jadi bukan hanya manusia aja yang punya jantung, tapi ya, kulkas juga ada, tapi namanya kompresor gitu. Jadi dia tuh tugasnya menekan refrigeran yang sudah berubah menjadi gas supaya naik. Jadi saat tekanannya naik, suhu refrigerannya juga ikut naik. Nah, proses ini membutuhkan energi listrik. Makanya kan kulkas itu perlu daya listrik untuk bekerja. Makanya biasanya ada tuh kulkas-kulkas yang emang tegangan voltasenya mungkin tinggi gitu loh. Ya karena membutuhkan energi listrik ini. Kemudian setelah itu, refrigeran yang sudah panas dan bertekanan tinggi masuklah ke kondensor. Nah, kondensor ini biasanya berada di bagian belakang kulkas. Jadi belakang kulkas kalau kalian perhatiin. Nah, di sini tuh panas dari refrigeran dibuang ke udara sekitar. Makanya bagian belakang kulkas tuh terasa anget atau ya rada-rada panas gitu. Setelah panasnya dilepas, refrigerannya itu tuh berubah kembali menjadi cair. Kemudian refrigeran cair ini melewati katup ekspansi. Katup ini berfungsi untuk menurunkan tekanan ringan secara tiba-tiba. Akibatnya suhu refrigeran juga turun drastis, ya kan? Pada saat turun, nah sehingga refrigerannya itu kembali siap untuk menyerap panas di evaporator. Semua proses ini terjadi secara berulang dan terus-menerus sampai ya selama kulkasnya nyala gitu. Jadi refrigeran ini berperan sebagai media pembawa panas yang muter di dalam sistem. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya benar-benar mengangkut panas dari dalam kulkas keluar itu adalah ya refrigerannya gitu loh. Nih siklus refrigerasinya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke cara kerja dari kulkas dan mekanisme perpindahan kalornya. Jadi di sini ada, jadi nyerap panas, kemudian dikompresi, kemudian dibuang panasnya, kemudian diturunkan tekanannya, berulang terus gitu loh. Nah, jadi sekarang saya jelasin dulu nih cara kerjanya. Di sini kan kita disuruh serap panas. Nah, runtut awalnya itu sistem ini disebut siklus refrigerasi dan kerjanya muter terus selama kulkasnya nyala. Tahap pertama terjadi di evaporator, ya kan? Evaporator nih. Jadi di sini tuh refrigeran masuk dalam kondisi sangat dingin dan bertekanan rendah. Jadi dia tuh pada saat masuk itu tekanannya tinggi dan rendah lah, apa namanya suhunya dingin. Terus saat refrigeran mengalir di dalam pipa evaporator, dia tuh nyerap panas dari udara di dalam kulkas. Kemudian udara di dalam bersirkulasi dan lewat permukaan evaporator. Kemudian di situ terjadilah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kalau yang kita tahu kan mungkin apa namanya kulkas itu mekanisme perpindahan kalornya apa ya? Nah, dia tuh ada dua. Mungkin tiga lah. Tiga itu radiasi. Radiasinya mungkin sedikit. Nah, konveksinya itu ya itu yang tadi saya bilang. Jadi perpindahannya itu perpindahan kalori itu karena udara di dalam bersirkulasi dan lewat permukaan evaporator. Jadi terjadilah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, panas dari udara pindahlah ke dinding nih, pipa. Nah, ini nih yang ini nih. Ini yang begini gini gini. Itu namanya konduksi. Nah, baru deh lalu kita masuk ke refrigeran. Karena dia nyerap panas, nah refrigeran itu berubah fase dari cair menjadi gas. Nah, itu jadi kan biasanya kadang kalau di apa namanya kulkas tuh kayak ada gas-gas yang gimana? Ya gas lah bentuknya kayak asap-asap gimana gitu. Nah, ini nih penting nih karena perubahan fase ini bikin penyerapan panas jadi jauh lebih efektif. Jadi bukan cuma naik suhu, tapi benar-benar berubah wujud. Setelah itu, gas di refrigeran masuk ke kompresor. Nih, jadi masuk ke kompresor ini gunanya untuk menekan ya. Menekan
Terus begitu ditekan, tekanannya itu naik drastis. Dan otomatis suhunya juga ikut naik. Gitu. Jadi sekarang refrigeran itu berubah jadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Nah, proses ini yang paling membutuhkan energi listrik. Jadi kalau kalian apa ya? Kalian kan tahu lah listrik menggunakan listriknya gede. Nah, jadi kalian tuh kalau dengan saya menjelaskan ini, semoga kalian mengerti. Jadi kayak bagian yang mungkin bikin apa ya? Pusat dari apa energi listrik yang banyak di dalam kulkas itu terjadi itu di bagian ini nih, bagian ini. Karena ya dia butuh apa namanya? Ya butuh energi listrik yang banyak karena ya apa dia ngerubah gas bertekanan tinggi menjadi suhu yang lebih tinggi gitu dan bersuhu tinggi. Nah, kemudian dari kompresor refrigeran masuk ke kondensor. Nih, dari sini nih kan udah ditekan suhunya, lalu dia masuklah ke sini nih di kondensor. Kondensor ini eh, dibuang panas ini dibuanglah keluar nih keluar ke sini. Nah, setelah dibuang ke lingkungan luar, biasanya ada pipa-pipa berliku nih di belakang kulkas. Nah, pipanya ini yang tadi saya bilang, inilah konduksi, terjadi konduksi. Kemudian udara ruangan lewat situ nih. Jadi panas dari refrigeran itu dilepas itu di sini. Kemudian di sini tuh terjadi perpindahan kalor secara konveksi ke udara luar dan konduksi lewat dinding pipa karena kehilangan panas. Kemudian refrigeran berubah dari gas kembali menjadi cair gitu. Setelah itu refrigeran cair melewati katup ekspansi. Katup ekspansi nih. Nah nih, ya ini katup ekspansi. Jadi di titik ini tekanannya itu diturunkan secara tiba-tiba gitu. Begitu tekanannya turun, ya suhunya juga ikut langsung turun. Jadi refrigeran sangat dingin lagi dan siap masuk ke kembali ke evaporator. Jadi siklus itu ya ulang-ulang aja. Jadi dia nyerap panas, dikompres, panasnya dibuang, diturunin tekanannya, suhunya jadi dingin, balik lagi. Jadi kayak muter terus jadi kayak satu putaran itu lengkap jadi nyerap panas ditekan buang panas diturunin tekanannya lalu diulang jadi siklus ini bisa terjadi ratusan kali dalam sehari tanpa kita sadari yang kita lihat mah ya kan kayak gitu-gitu aja tapi yang kita nggak ketahui itu mungkin dia berulang berapa ratus kali selama kulkasnya itu nyala lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan dengan mekanisme kalor. Nah, ini dia nih yang tadi kita notice di slide sebelumnya. Jadi, hubungannya itu dengan mekanisme kalor, yang bagian konveksi itu udara dan evaporator atau kondensor. Kemudian konduksi itu terjadi di pipa dan permukaan logam yang tadi di dinding. Nah, radiasinya ada tapi kecil gitu. Jadi, kalau kita tarik lagi dari teori awal, sistem kulkas ini sebenarnya contoh yang sangat jelas lah penerapan tiga mekanisme perpindahan kalornya. Nah, ya kayak konveksi terjadi saat udara di dalam kulkas bersirkulasi dan melewati evaporator. Kemudian udara yang lebih hangat bergerak ketemu ke permukaan dingin. Terus kemudian panasnya dilepas gitu. Jadi konveksi juga terjadi di bagian kondensor juga saat panas dilepas ke udara luar. Kemudian konduksi. Nah, yang tadi saya bilang, konduksi ini terjadi di material padatnya, terutama di pipa logam dan permukaan heat exchanger, yang tadi, yang bagian pipa berliku. Panasnya itu harus lewati dinding material dulu sebelum bisa masuk atau keluar dari refrigeran. Kemudian, jadilah, walaupun kita sering fokus ke aliran fluida, peran konduksi itu tetap penting gitu. Kemudian ada radiasi. Nah, radiasi juga sebenarnya tetap ada, tapi kecil banget karena semua benda bersuhu itu memancarkan radiasi panas. Ya, tetap ngasilin panas lah karena dari kulkas kan, ya makanya yang tadi ada anget-angetnya gitu kan. Tapi dalam sistem kulkas pengaruhnya relatif kecil dibanding konduksi dan konveksi gitu. Jadi di sini kelihatan nih bahwa konsepnya itu sederhana banget.
panas pindah dari suhu ke tinggi ke suhu yang rendah. Ternyata bisa dikembangkan juga nih dalam teknologi yang kompleks gitu, yang berguna juga bagi manusia yang bisa kita pakai sehari-hari. Kayak prinsip yang sama juga bukan cuma dipakai di kulkas, tapi ya di AC juga bisa, cold storage juga bisa, terus sistem pendinginan kapal juga bisa, sampai pendingin industri pun sama gitu loh, kurang lebih. Kemudian bisa dibilang juga perpindahan kalor itu bukan cuma teori di kelas gitu, tapi fondasi dari banyak teknologi pendingin modern. Dan dengan memahami mekanismenya, kita jadi nggak cuma tahu alat kerjanya, tapi juga ngerti di apa proses di balik cara apa namanya barang itu sendiri gitu loh. Kayak yang sebelumnya kita nggak tahu, kulkas itu eh, dapat dinginnya dari mana, kenapa dia bisa dingin. Mungkin orang-orang berspekulasi kalau kulkas itu yang menghasilkan dingin. Padahal yang setelah kita pelajari lebih dalam, ya ternyata kulkas itu justru yang tadi kita lihat, dia itu menghasilkan panas gitu loh. Menyerap panas dan mana nih? Nah, dia memindahkan panas, baru dia ngebuat dingin. Bukan membuat dingin. Jadi dia tuh evaporator tadi tuh nyerap udara panas yang ada di dalam ruangan, kemudian dibuang gitu. Dibuang ya, bukan dihilangkan. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini aja deh sistemnya. Nih, ini kan dari evaporator. Kalau evaporator yang tadi saya bilang, dia itu menyerap panas, kemudian memindahkan panasnya itu, nih, kemudian dibuang. Kemudian masuklah ke kompresor, itu tekanannya dikompres, itu sampai mencapai tekanan yang tinggi gitu loh. Kemudian pindahlah masuk ke kondenser, ngebuang panasnya. Jadi ngasilin dinginnya tuh di sini. Jadi pada saat di sini ngasilin dingin, terus ngebuang panasnya itu keluar. Nah, inilah mulai di bagian mekanisme perpindahan kalor, bagian konduksi melewati heat exchanger yang ini nih. Kemudian barulah masuk ke atom ekspansi itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih ada yang terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.